Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang evaluasi argumen induktif, argumen analogis. Sebelumnya, saya akan bahas tentang jenis argumen induktif. Argumen analogis analogi adalah persamaan, penyetaraan, dan kemiripan. Analogi adalah klaim yang membandingkan dua atau lebih hal. Nah, contohnya adalah belajar seperti mendayung ke hulu, cintaku merah seperti mawar merah, dan hidup adalah roller coaster. Lalu di sini ada contoh, yaitu James mengatakan, saya tidak merokok, tapi saya pikir itu bukan ide yang bagus untuk melarang merokok di kampus. Sejak kapan melarang sesuatu benar-benar bisa berhasil? Alkohol dan narkoba ilegal di kampus, jadi tidak ada yang menggunakannya kan? Salah. Nah, argumen analogi membandingkan dua hal atau beranalogi, menganggap bahwa jika satu kasus memiliki fitur tertentu, kasus lainnya tertentu juga memiliki fitur tersebut. Argumen James yang di atas itu menyiratkan bahwa karena alkohol dan narkoba tidak berhasil memberhentikan penggunaan alkohol dan narkoba di kampusnya, maka larangan rokok tentu juga tidak akan berhasil menghentikan kegiatan merokok di kampus. Lalu kita akan bahas tentang evaluasi argumen analogis di sini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi sumber, target, dan fitur dari argumen analogis. Yang kedua, menentukan berapa banyak analogi yang ada dalam argumen. Yang ketiga, menentukan berapa banyak kesamaan atau kemiripan yang ada dalam subargumen. Yang keempat, menentukan seberapa relevan kesamaan-kesamaan tersebut dengan fitur. Dan yang kelima adalah menulis ringkasan kritis atau critical pages dalam argumen analogis. Lalu ada bentuk umum dari argumen analogis. Premis 1 itu target itu adalah seperti atau bagikan sumber. Premis 2, sumber itu memiliki sebuah fitur tertentu. Simpulannya, target itu memiliki fitur. Analogi adalah pembandingan di antara dua hal atau lebih, umumnya disebut analog. Sumber itu adalah analog yang terletak hanya di premis yang menjadi sumber dari pembandingan. Target, analog yang ditarik kesimpulan yang menjadi target pembandingan. Fitur, karakteristik dari sumber yang dicoba dibuktikan bahwa juga merupakan karakteristik dari target. Yang pertama, kita akan bahas tentang mengidentifikasi sumber, target, dan fitur dari argumen analogis. Contoh argumennya, membeli mesin cuci hemat energi akan menghemat uang dalam jangka panjang. Ini karena mesin cuci hemat energi adalah sama seperti mesin pencuci piring hemat energi, dan mesin pencuci piring hemat energi menghemat uang pembeli dalam jangka panjang. Premis pertamanya, mesin cuci hemat energi adalah sama atau mirip seperti mesin pencuci piring hemat energi. Premis 2-nya, mesin pencuci piring hemat energi menghemat uang pembeli dalam jangka panjang. Kesimpulannya, mesin cuci hemat energi menghemat uang pembeli dalam jangka panjang. Lalu isunya, apakah mesin cuci hemat energi menghemat uang pembeli dalam jangka panjang? Sumbernya itu adalah mesin pencuci piring hemat energi. Lalu targetnya, mesin cuci hemat energi. Fiturnya menghemat uang pembeli dalam jangka panjang. Contoh argumen lain yang berbeda urutan. Karena laptop lama saya bertahan lebih dari 3 tahun, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa laptop baru ini juga akan bertahan lebih dari 3 tahun. Ini karena laptop lama saya mirip seperti laptop baru saya. Premis pertamanya itu adalah laptop baru saya sama atau mirip seperti laptop lama saya. Premis 2-nya, laptop lama saya bertahan lebih dari 3 tahun. Kesimpulan yang diambil, laptop baru saya akan bertahan lebih dari 3 tahun. Isunya, apakah laptop baru saya akan bertahan lebih dari 3 tahun? Sumbernya itu adalah laptop lama saya, targetnya laptop baru saya, dan fiturnya akan bertahan lebih dari 3 tahun. Argumen yang beda urutan itu disesuaikan dengan bentuk umumnya. Contoh selanjutnya adalah contoh argumen analogis yang memiliki subargumen. Pada bulan April 2010, Arizona mengesahkan undang-undang imigrasi ilegal paling berat di sepanjang sejarah, sehingga kegagalan untuk membawa dokumen imigrasi dianggap sebuah tindak kejahatan.
kita bisa memprediksi bahwa New Mexico akan segera mengesahkan undang-undang yang sama, karena New Mexico sangat mirip Arizona, mengingat bahwa keduanya memiliki populasi imigran yang besar dan keduanya berbatasan dengan Meksiko. Penyelesaian pertama dibuat analisis formal argumen utama dan sub-argumennya. Analisis formal sub-argumennya, premis pertama yang kita dapat yaitu New Mexico dan Arizona memiliki populasi imigran yang besar. Premis kedua, New Mexico dan Arizona berbatasan dengan Meksiko. Kesimpulannya adalah New Mexico sangat mirip Arizona. Kesimpulan ini akan menjadi premis di argumen utama. Lalu yang kedua kita akan buat analisis formal argumen utama. Premis pertama, New Mexico sangat mirip Arizona. Premis kedua, Arizona mengesahkan undang-undang yang membuat kegagalan untuk membawa dokumen imigrasi dianggap sebuah tindak kejahatan. Kesimpulannya adalah New Mexico akan mengesahkan undang-undang yang membuat kegagalan untuk membawa dokumen imigrasi dianggap sebuah tindak kejahatan. Isunya adalah, apakah New Mexico akan mengesahkan undang-undang yang membuat kegagalan untuk membawa dokumen imigrasi dianggap sebuah tindak kejahatan? Premis pertama di sini kita tahu kalau ini berasal dari kesimpulan subargumen. Jadi di analisis formal argumen utama menjadi premis argumen utama. Lalu sumber ini adalah Arizona, targetnya New Mexico, dan fiturnya adalah mengesahkan undang-undang yang membuat kegagalan untuk membawa dokumen imigrasi dianggap sebuah tindak kejahatan. Lalu di sini kita akan membuat diagramnya. Di sini sudah tertera kalau ada 5 klaim. Nah, lalu kita akan membuat diagram seperti yang sudah dibuat di PowerPoint ini. Yang perlu kita tahu juga bahwa subargumen perlu dinyatakan karena membuktikan premis argumen utama. Mengidentifikasi sumber, target, dan fitur dari argumen analogis. Sering ada klaim tersembunyi yang hanya tersirat dan tidak dinyatakan secara jelas oleh pembuat argumen. Klaim ini harus diidentifikasi dan dinyatakan. Contohnya, Nissan Leaf dan Kiwi Volt keduanya adalah mobil listrik baru. Karena Kiwi Volt dapat menempuh jarak 40 mil dengan daya listrik saja. Nissan Leaf kemungkinan dapat menempuh jarak 40 mil hanya dengan daya listrik saja juga. Penyelesaiannya, pertama dibuat analisis formal, argumen utama, dan subargumennya. Analisis formal subargumen. Premisnya, Nissan Leaf dan Kiwi Volt keduanya adalah mobil listrik baru. Kesimpulannya, Nissan Leaf sama atau mirip dengan Kiwi Volt. Analisis formal argumen utama. Premis yang pertama, Nissan Leaf sama atau mirip dengan Kiwi Volt. Ini tuh sama kayak yang di kesimpulan di analisis formal subargumen. Jadi klaim yang tidak ada di teks namun perlu dinyatakan terus jadi penting karena menjadi premis utama di analisis formal argumen utama ini. Premis keduanya, Kiwi Volt dapat menempuh jarak dari 40 mil dengan daya listrik saja. Kesimpulannya, Nissan Leaf akan dapat menempuh jarak 40 mil hanya dengan daya listrik saja. Isunya, apakah Nissan Leaf akan dapat menempuh jarak 40 mil hanya dengan daya listrik saja? Sampelnya Kiwi Volt, targetnya Nissan Leaf, fiturnya dapat menempuh jarak 40 mil hanya dengan daya listrik saja. Diagramnya, yang pertama, Nissan Leaf dan Kiwi Volt, keduanya adalah mobil listrik baru. Karena yang keduanya Kiwi Volt dapat menempuh jarak 40 mil dengan daya listrik saja. Yang ketiga, Nissan Leaf kemungkinan dapat menempuh jarak 40 mil hanya dengan daya listrik saja juga. Yang keempat, Nissan Leaf sama dengan Kiwi Volt. Jadi diagramnya itu 1 ke 4 tambah 2 terus ketiga. Klaim yang tidak ada di teks yang menjadi kesimpulan subargumen perlu dinyatakan karena menjadi premis argumen utama. Evaluasi argumen analogis. Ukuran kuat tidaknya. Yang pertama, argumen deduktif ditentukan valid atau tidak valid. Kalau argumen induktif itu ditentukan semakin mungkin atau semakin tidak mungkin. Argumen analogis merupakan salah satu jenis argumen induktif, jadi memakai ukurannya semakin tidak mungkin, semakin semakin tidak mungkin, lemah, kuat, dan ini dilihat atau tergantung pada
berapa banyak analogi yang ada dalam argumen, berapa banyak kesamaan atau kemiripan yang ada dalam subargumen, seberapa relevan kesamaan-kesamaan tersebut dengan fitur. Yang kedua ini menentukan berapa banyak argumen yang ada dalam argumen. Aturannya itu umumnya semakin banyak analog dalam sumber semakin kuat argumennya, karena tiap analog memberi bukti tambahan untuk mendukung kesimpulan. Contoh argumen yang pertama, saya telah mengambil keputusan fotografi hitam putih dan itu menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, saya kemungkinan besar akan menemukan atau menganggap bahwa kursus fotografi fashion menarik dan menyenangkan. Argumen yang kedua, saya telah mengambil kursus fotografi hitam putih, kursus fotografi berwarna, dan kursus dokumenter, dan saya temukan bahwa semua menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, saya kemungkinan besar akan menemukan atau menganggap bahwa kursus fotografi fashion menarik dan menyenangkan. Pertama, buat analisis formal, sumber, target, fitur, dan bandingkan. Argumen pertama, premis yang pertamanya, kursus fotografi fashion sama atau mirip seperti kursus fotografi hitam putih. Premis yang kedua, kursus fotografi hitam putih menarik dan menyenangkan. Kesimpulannya, kursus fotografi fashion akan menarik dan menyenangkan. Isunya, apakah kursus fotografi fashion akan menarik dan menyenangkan? Argumen yang kedua, premis yang pertamanya, kursus fotografi fashion sama atau mirip seperti kursus fotografi hitam putih, kursus fotografi berwarna, dan kursus fotografi dokumenter. Premis yang keduanya, kursus fotografi hitam putih, kursus fotografi berwarna, dan kursus fotografi dokumenter menarik dan menyenangkan. Kesimpulannya, kursus fotografi fashion akan menarik dan menyenangkan. Isunya, apakah kursus fotografi fashion akan menarik dan menyenangkan? Argumen yang pertama itu sampelnya kursus fotografi hitam putih. Targetnya kursus fotografi fashion. Fiturnya menarik dan menyenangkan. Argumen yang kedua, sampelnya kursus fotografi hitam putih, kursus fotografi berwarna, dan kursus fotografi dokumenter. Targetnya kursus fotografi fashion. Fiturnya menarik dan menyenangkan. Argumen yang pertama ini menyediakan satu analog. Argumen yang kedua menyediakan 3 analog. Argumen yang kedua itu lebih kuat karena sumbernya lebih besar. Dalam argumen kedua, pembicaraan menikmati beragam kursus fotografi membuat lebih mungkin bahwa dia akan menikmati kursus fotografi jenis lainnya. Menentukan berapa banyak kesamaan atau kemiripan yang ada dalam subargumen. Aturannya, semakin banyak persamaan yang bermakna atau relevan dalam subargumen, semakin kuat juga argumennya. Contoh, argumen 1. Lina dan Tia sama-sama menyukai salmon mentai. Nah, karena Tia juga menyukai sushi, Lina akan menyukainya juga. Argumen yang kedua, Lina dan Tia sama-sama menyukai makanan daging wagyu, gyoza, dimsum, dan ramen. Karena Tia juga menyukai sushi, Lina pun akan menyukainya juga. Nah, pertama kita harus buat dulu analisis formalnya, sumber, target, fitur, dan perbandingannya. Perbuat juga subargumennya. Subargumen dari argumen 1, premisnya Lina dan Tia sama-sama menyukai makanan salmon mentai. Kesimpulannya, Lina sama seperti Tia. Subargumen dari argumen kedua, Lina dan Tia sama-sama menyukai makanan daging wagyu, gyoza, dimsum, dan ramen. Karena Tia juga menyukai sushi, Lina akan menyukainya juga. Kesimpulannya, Lina sama seperti Tia. Argumen utama dari argumen 1 dan 2, premis 1, Lina sama seperti Tia. Premis 2, Tia menyukai makanan sushi. Kesimpulannya, Lina menyukai makanan sushi. Isunya, apakah Lina akan menyukai makanan sushi? Nah, ini sumbernya itu ada Tia, targetnya Lina, dan fiturnya menyukai makanan sushi. Perhatikan argumen 1 dan 2. Argumen utamanya sama. Yang berbeda itu cuma subargumennya. Argumen 2 itu lebih kuat
karena targetnya yaitu Lina dan sumbernya yaitu Tia, memiliki jumlah kemiripan yang besar. Oke, lanjut. 4. Menentukan seberapa relevan kesamaan-kesamaan tersebut dengan fitur. Selain jumlah analogi dan jumlah kemiripan target dan sumber di subargumennya pun relevansi kemiripan di subargumen dengan fiturnya menentukan kekuatan argumen. Contohnya, argumen 1, komputer sangat mirip dengan handphone. Keduanya merupakan barang elektronik dan keduanya memiliki komponen yang sama. Karena komputer yang terkena air sangat rentan rusak, handphone yang terkena air sangat rentan rusak. Nah, ini diagramnya. Diagramnya tuh komputer sangat mirip banget. Itu pokoknya yang ini tuh digaris bawahin dan dinomorin kayak waktu itu sesuai dengan yang klaim. Nah, ini komputer sangat mirip dengan handphone. Terus yang keduanya merupakan barang elektronik dan yang enggak digaris bawahin. Yang klaim 3, keduanya memiliki komponen yang sama, karenanya juga enggak. Yang keempat, komputer yang terkena air sangat rentan rusak. Yang kelima, handphone yang terkena air sangat rentan rusak. Nah, ini diagramnya kayak gini. Tuh. Lanjut, subargumen 1. Nah, kita bikin subargumennya dulu. Subargumen 1, premis 1-nya komputer dan handphone keduanya adalah sama-sama barang elektronik. Premis 2, komputer dan handphone mempunyai komponen yang sama. Kesimpulannya, komputer sangat mirip dengan handphone. Nah, argumen utama argumen 1. Premis 1-nya, komputer sangat mirip dengan handphone. Premis 2-nya, komputer yang terkena air sangat rentan rusak. Kesimpulannya, komputer yang terkena air sangat rentan rusak. Isunya, apakah komputer yang terkena air sangat rentan rusak? Nah, ini berarti sumbernya Lina, targetnya handphone, fiturnya sangat rentan rusak jika terkena air. Jumlah kesamaan target dan sumber di subargumen itu 2. Apa aja? Elektronik dan komponen yang sama. Jumlah analoginya 1, yaitu komputer mirip handphone. Nah, di sini relevansi kesamaan antara target dan sumber dan fitur-fiturnya itu ini. Karena jenisnya sama, elektronik dan komponen yang sama, maka kerentanan rusak jika terkena air sama. Nah, ini masuk akal, jadi rentan gitu. Argumen 2. Argumen 2, contohnya, gitar sangat mirip dengan sasando. Keduanya memiliki sumber bunyi dari senar. Masing-masing dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari sesuai melodinya, dan cara lain untuk memetiknya yaitu menggunakan plektrum. Mengingat bahwa sasando berbentuk sebuah tabung panjang, gitar pasti juga berbentuk sebuah tabung panjang. Nah, diagramnya ini yang merupakan klaim. Yang klaim 1 yang ini, yang gitar sangat mirip dengan sasando. Yang kedua, keduanya memiliki sumber bunyi dari senar. Yang ketiga, masing-masing alat musik dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari sesuai melodinya. Dan yang enggak, 4, cara lain untuk memetiknya yaitu menggunakan plektrum. Mengingat bahwa juga enggak. Yang kelima, sasando berbentuk sebuah tabung panjang. Yang keenam, gitar pasti juga berbentuk sebuah tabung panjang. Ini gitarnya juga salahin. Gitarnya di garis bawahin. Nah, diagramnya seperti ini, lebih kompleks. Nah, subargumennya ini subargumen 2 ya maksudnya. Subargumen 2 itu premis 1-nya, gitar dan sasando memiliki sumber bunyi dari senar. Premis 2-nya, masing-masing dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari sesuai melodinya.
Premis 3 dan cara lain untuk memetiknya yaitu menggunakan plektrum. Kesimpulannya, gitar sangat mirip dengan sasando. Argumen utama argumen 2, premis 1-nya gitar sangat mirip dengan sasando. Premis 2-nya, sasando berbentuk sebuah tabung panjang. Kesimpulannya, gitar pasti juga berbentuk sebuah tabung panjang. Isunya, apakah gitar pasti juga berbentuk sebuah tabung panjang? Nah, ini sumbernya sasando, targetnya gitar, fiturnya berbentuk sebuah tabung panjang. Nah, ini yang argumen 1 sama argumen utama argumen 1 itu jumlah kesamaan target dan sumbernya 3, terus jumlah analoginya 1. Nah, berarti relevansi kesamaan antara target dan sumber dan fitur-fiturnya karena memiliki sumber bunyi dari senar atau karena dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari sesuai melodinya atau karena dimainkan dengan cara dipetik menggunakan plektrum. Nah, ini tidak nyambung dan menjadikan tidak relevan ya. Jadi, walaupun argumen 2 dilihat dari jumlah kesamaan target dan sumbernya, yaitu ada 3, bisa terlihat juga yang lebih kuat dari argumen 1, yaitu hanya 2. Tetapi kesamaan-kesamaan tersebut semuanya tidak relevan dengan fiturnya, yaitu gitar berbentuk sebuah tabung panjang. Itu kan salah ya. Jadi argumen 2 disebut argumen yang salah, cacat, atau faulty. 5. Menulis ringkasan kritis atau critical thesis argumen analogis. Nah, di sini ada petunjuk untuk tesis kritis dari argumen analogis. Dalam bentuk paragraf, gunakan kalimat yang lengkap dan ejaan dan tata bahasa yang tepat untuk melakukan hal berikut. Di sini ada 5 langkah. Di sini kita baru pertama yaitu langkah 1 sampai langkah 3. Langkah 1 yaitu ada identifikasi teksnya. Itu ada identifikasi penulis dan sumbernya secara lengkap dan benar, atau jika informasinya tersebut diberikan. Terus kedua, ada jika teks berisi argumen, nyatakan atau tuliskanlah demikian. Kemudian lanjut ke langkah kedua. Terus yang ketiga, jika teks tidak mengandung argumen, nyatakan atau tuliskanlah teks sebagai non-argumen. Kemudian tentukan fitur argumen mana yang kurang. Nah, di sini ada langkah kedua, teks sebagai non-argumen. Kemudian tentukan fitur argumen mana yang kurang. Nah, di sini ada langkah kedua, yaitu analisis argumennya. Itu ada punya 2, yaitu identifikasi isu, kesimpulan, dan premis atau premis-premisnya secara jelas dan lengkap dalam urutan itu. Terus yang kedua itu, jika teks adalah argumen berganda, tulis paragraf terpisah untuk menganalisis setiap argumen terpisah. Langkah ketiga yaitu diagram argumen. Itu cuma satu, yaitu pastikan diagram tersebut konsisten dengan critical thesis Anda. Oke, next. Oke, langkah keempat yaitu identifikasi jenis argumen. Yang pertama yaitu jika argumen itu deduktif, identifikasi apakah itu sebagai argumen kategoris atau argumen fungsional kebenaran. Terus yang kedua itu jika argumen induktif, identifikasi apakah itu sebagai generalisasi induktif, argumen analogis, atau argumen kausal. Langkah kelima yaitu evaluasi argumennya. Jika argumennya adalah argumen analogis, evaluasi kekuatannya dengan mempertimbangkan jumlah kesamaan yang diidentifikasi, jumlah analog yang disajikan, dan seberapa relevan kesamaan dengan fitur. Oke, ini contohnya. Seorang wanita tanpa pria seperti ikan tanpa sepeda, itu kata Gloria Steinem. Contoh ini adalah analogi, namun bukan argumen, karena argumen harus minimal ada 2 klaim. Ini harus dinyatakan dalam ringkasan kritisnya. Ringkasan kritis atau critical thesis, teks dari Gloria Steinem di atas ini bukan argumen. Teks ini hanya mengandung 1 klaim dan argumen membutuhkan setidaknya 2 klaim. Jadi dia cuma mengandung 1 klaim dan tidak memiliki dan argumennya tidak ada 2 klaim gitu. Jadi makanya dia tidak disebut bukan argumen. Contoh lain, bagaimana kita tahu bahwa hewan dapat merasakan sakit?
karena binatang adalah sama seperti manusia. Sistem saraf vertebrata, terutama burung dan mamalia, pada dasarnya mirip dengan manusia. Dan baik hewan maupun manusia berperilaku serupa ketika terluka. Menggeliat, wajah meringis, menggerang, menyalak, menghindar, dan lain-lain. Jadi, karena kita tahu bahwa manusia dapat merasakan sakit, kita dapat menyimpulkan bahwa hewan juga dapat merasakannya. Itu kata Peter Singer. Nah, dari tadi kata Peter Singer itu, di sini ada diagramnya. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa hewan dapat merasakan sakit? Karena yang pertama itu binatang adalah sama seperti manusia, kedua itu sistem saraf vertebrata, terutama burung dan mamalia, pada dasarnya mirip dengan manusia, dan ketiganya itu baik hewan maupun manusia berperilaku serupa ketika terluka, menggeliat, mengerutkan wajah, menggerang, menyalak, menghindar, dan lain-lain. Jadi karena kita tahu bahwa 4 manusia dapat merasakan sakit, kita dapat menyimpulkan bahwa 5 hewan juga dapat merasakannya. Nah, di sini ada diagramnya yaitu 2, 3 menghasilkan 1, terus ditambah dengan diagram 4, nomor 4, sehingga 1 plus 4 menghasilkan 1, terus ditambah dengan diagram 4, nomor 4, sehingga 1 plus 4 menghasilkan diagram 5. Ringkasan kritis atau critical passage-nya. Perikop dari Peter Singer ini berisi argumen. Isu atau pokok masalahnya adalah apakah hewan bisa merasakan sakit? Kesimpulannya adalah bahwa hewan dapat merasakan sakit. Premisnya pertama adalah bahwa binatang itu sama seperti manusia. Premis kedua adalah bahwa manusia dapat merasakan sakit. Bagian ini berisi subargumen. Kesimpulan atau penengah atau perantara adalah bahwa binatang itu sama seperti manusia. Premis pertama adalah bahwa sistem saraf vertebrata, terutama burung dan mamalia, pada dasarnya mirip dengan manusia. Premis kedua adalah bahwa hewan dan manusia berperilaku dengan cara yang sama ketika mereka terluka, menggeliat, menggerutkan wajah, menggerang, menyalak, menghindar, dan lain-lain. Lanjutan dari ringkasan kritis atau critical passage yang tadi, ini adalah argumen analogis induktif. Ada satu analogi yang disajikan karena ada dua kesamaan yang disebutkan, sistem saraf yang sama dan respon perilaku yang serupa terhadap cedera. Ada dukungan yang baik untuk analoginya, dan kedua kesamaan tersebut relevan dengan fitur atau bisa merasakan sakit. Jadi ini adalah argumen yang kuat. Nah, ada satu analoginya itu jumlah analoginya terdapat, terus jumlah kesamaannya juga terdapat, relevansinya juga terdapat. Nah, kekuatan argumen, jadi hasil evaluasi harus dinyatakan di bagian akhir. Ringkasan kritis dengan menyertakan ketiga kriterianya. Jadi kan ada 3 ini kan, jumlah analoginya juga terdapat, jumlah kesamaannya juga terdapat, relevansinya terdapat, tapi kekuatan argumennya juga terdapat. Nah, di sini ada latihan. Tulis versus kritis untuk teks berikut, sertakan diagram argumen dan identifikasi tipe argumen. Bila perlu, selain itu, evaluasi kekuatan argumen analogis, jelaskan evaluasi Anda. Seperti yang kayak tadi, ini ada contohnya, yaitu ada kemiripan yang sangat besar antara bumi kita dan planet-planet lain. Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, dan Merkurius. Mereka semua berputar mengelilingi matahari. Mereka meminjam semua cahaya mereka dari matahari. Mereka berevolusi seperti bumi, dan mereka semua memiliki hukum gravitasi yang sama. Dari semua perumpamaan ini, masuk akal untuk berpikir bahwa planet-planet itu mungkin seperti bumi kita, menjadi tempat tinggal berbagai tatanan makhluk hidup. Dari Thomas Reid Essays on the Intellectual Powers of Man. Tatanan